Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, para mahasiswa mata kuliah jaringan komputer 2. Baik, kita akan melanjutkan materi kita yang keempat, yaitu mengenai routing dynamic. Ya, dynamic itu artinya berubah-ubah. Yang mana tahu suatu saat kita mempunyai kasus itu memiliki banyak router, itu tidak disarankan kita mengkonfigurasinya menggunakan routing statik, tapi kita menggunakan routing dynamic. Baik adik-adik semua, sebelum kita membahas routing dynamic, kita terlebih dahulu membahas tugas yang saya berikan sebelumnya, yaitu menambahkan jika router B ini bisa diremote menggunakan protokol SSH pada PC yang ada di area router A ini. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas routing statik, yang mana kita bisa mengkoneksikan atau menghubungkan router yang berbeda, tapi konfigurasinya masih menggunakan statik. Baik, kita bahas dulu mengenai SSH ini. Jadi kita pastikan dulu ya, sudah terkoneksi ini. Sudah berhasil. Kita cek dulu. Coba lagi, ya maksimal 5 kali. Kalau masih violet terus gitu ya, berarti ada kesalahan konfigurasi routingnya. Baik, kita akan coba bagaimana PC ini bisa meremote menggunakan protokol SSH ke router B. Perintahnya gampang sekali. Sebenarnya sudah dibahas di video pertama cara mengamankan router kita menggunakan password atau enable secret dan sebagainya. Baik, kita akan coba. Saya zoom dulu ya. Jadi di sini kita masuk ke router B, enable. Ini passwordnya sebenarnya sudah saya buat ya. Nah gitu ya. Jadi pertama dulu kita buat enable secret supaya bisa mengaktifkan password sebelum masuk ke privilege mode. Baik, kemudian kita buat passwordnya, misalkan kita contohkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita enter. Nah, berarti nanti sebelum masuk ke privilege mode akan dimintakan password 1-6. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan IP domain name. Kita buat nama domain kita, ya terserah. Misalkan nama saya novi.net misalkan. Gitu ya. Nah, di sini kita misalkan IP domain name novi.net. Kemudian kita lakukan crypto sama perintahnya ya. Key generate RSA ya. Kalau ini sebenarnya udah saya buat ya, jadi kita replace saja yes. Kemudian kita isikan 2048. Oke, sudah. Jika sudah, baru kita buat username. Totot. Passwordnya itu kita kasih secret 654321. Oke, selanjutnya kita akan berikan akses ya supaya PC ini bisa mengakses protokol SSH yang ada di router B. Jadi caranya kita aktifkan line virtual. Di sini line VTA seperti biasa 04 ya terserah ya. Berarti ada 5 perangkat yang bisa akses secara sekaligus. Kemudian di sini kita aktifkan login lokal, kemudian transport input SSH. Sudah. Kita end, kita exit. Baik, jika sudah, kita coba, kita jalankan, kita tes, dan kita coba remote dari PC di sini. Kemudian ambil desktop, kemudian kita ambil command prompt. Kita ketikkan di sini SSH
main L, kemudian user yang kita buat tadi, kemudian target IP. Target IP-nya gini, mau IP yang mana yang jadi targetnya? Artinya tujuan IP dari router B ini, maunya IP yang mana yang mau digunakan? Yang ini kah atau yang ini kah? Ya terserah. Ya, terserah. Misalkan di sini 10.1.1.2. Oke, dimintakan passwordnya 654321 yang kita buat tadi. Sudah enable, masuk ke profile mode, minta password lagi. Oke, sip. Berarti sudah aktif SSH-nya sehingga PC yang ada di area A itu bisa dikonfigurasi. Nah, gitu ya, adik-adik semua. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih routing statik ini ya sebelum kita masuk ke routing protokol ya. Sebelum kita masuk ke routing dynamic, bagaimana sih caranya supaya contoh kita menambahkan sebuah router, misalkan router di sini. Nah, gitu ya. Router, kemudian saya tambahin PC 1, kemudian switch 1. Gitu ya. Anggap saja ini adalah area router C. Oke. Kemudian saya sambungkan kabel di sini, kemudian ke PC. Sip ya, sudah. Kita misalkan kita akan berikan IP untuk ini, areanya itu. Untuk area C ini kita kasih IP-nya 172, misalkan 20.10.1/24. Anggap saja seperti itu ya. Kemudian kita akan coba sambungkan router ini dengan router B dengan router C, tapi menggunakan sebuah kabel serial. Ya, agak berbeda ya. Kabel serial kita gunakan serial DCE. DCE itu kepanjangannya Data Circuit Equipment. Ada juga yang namanya DTE. Ya, kalau DCE ini pasti nanti ada DTE-nya juga. Bedanya adalah adik-adik bisa cari itu ya, maksud dari DCE dan DTE tersebut. Nah, jadi DCE itu ibaratkan dia mengirimkan sinyal atau sebuah peralatan yang mentransmisikan sebuah sinyal atau mengkonversikan sebuah sinyal dalam bentuk data yang akan dialirkan ke perangkat lain. Seperti contoh itu perangkatnya adalah perangkat modem, ya. Misalkan modem provider Telkom ya dan sebagainya. Kemudian dialirkan ke perangkat router misalkan, gitu ya. Misalkan kita sebagai admin jaringan dari provider Telkom kita sambungkan ke router. Jadi ya router itu kita pasangkan kabel DTE ya, data transmisi equipment yang akan nanti mengalirkan dari sinyal yang telah dikonversi dalam bentuk data, yang data tersebut nanti akan dialirkan ke klien-kliennya. Gitu ya. Kalau lebih rincinya ya silakan ada cari aja di Google maksud dari DCE dan DTE tersebut. Baik. Kita misalkan bagian port di sini adalah DCE. Jadi kita klik DCE. Oh ya, sebelumnya karena router ini belum ada port serial, kita bisa tambahkan port serialnya ya. Caranya gini, di router C kita klik, ambil basic, kemudian kita shutdown dulu routernya, kemudian kita ambil yang ini, HWC2T, kita drag, sudah, baru kita hidupkan. Nah, gitu ya. Kalau router B gimana? Router B, sebelum kita mematikan router, alangkah baiknya kita simpan dulu perintah yang sudah kita buat. Jadi kita masuk ke router B dulu, ya. Enable seperti biasa tadi. Kemudian kita buat copy RST, copy running config dan startup config. Sudah, kita enter. Sudah kita simpan. Baru kita klik lagi ini, ambil physical, kita shutdown dulu, kita matikan dulu perangkatnya, kita pasang. Oh, ini udah ada ya? Oh, maaf.
Berarti udah ada perangkatnya, jadi kita hidupkan lagi. Sudah, kita arahkan kursor itu ya, kelihatan serial 030031. Jadi kita pasangkan kabel serial di sini, anggap saja ini DCE. Kita pasang ke serial 030, kemudian di sini 030 juga. Nah, mohon diperhatikan, kalau yang dipasangkan DCE nanti ada dikasih icon jam atau timer. Nanti akan ditambahkan sebuah perintah yang namanya clock rate ketika ngeset IP pada port SE030 ini. Baik, lebih dahulu kita setting dulu ya konfigurasi IP pada gig 00, maaf di SE030 pada router B. Nah, kita anggap saja IP yang akan kita konfigurasi adalah 20.20.0/30. Ya, berarti nanti IP di sini 21, maaf, kita buat di sini 21, ini misalkan saja ya. Di sini 20, maaf. Di sini 22. Nah, gitu ya. Dedek semua. Baik, kita konfigurasi dulu IP untuk router B. Sudah. Di sini kita enable. Ya, kemudian kita masuk ke interface SE030, gitu ya. IP-nya adalah 20.20.21. Ya, saya zoom. Maaf, 22 ya. Subnet masknya 252 karena /30. No SH. Baik. Sudah ya, kita tutup lagi. Ini belum aktif karena yang sebelahnya belum aktif. Selanjutnya kita konfigurasi IP pada router C. Baik, caranya adalah seperti biasa. Klik ini. Ingat portnya berapa gitu ya. 030 gig 00. Ya, sip. Kita masuk ke CLI. Kita zoom dulu. Ya. Kemudian saya buat no di sini. Enable konfigurasi terminal seperti biasa, kita berikan hostname-nya dulu. Kita buat RC. Sudah, masuk interface SE030. IP-nya itu 20.20.21. Oke, ada yang ketinggalan nih, yaitu add. Sudah. Nah, karena tadi saya bilang kalau misalkan DCE yang kita sambungkan pada router ini, ada icon jamnya, kita tambahkan perintah yang namanya clock rate. Ya, CLO aja, clock rate 64.000. Nah, gini ya, clock rate 64.000, baru no SH. Karena dia mengkonversi sinyal dalam bentuk data nantinya. Nah, gitu ya teman-teman. Baik, gitu ya adik semua. Ya, kita udah aktif. Kalau misalkan kita udah exit, kelupaan nge-set clock rate-nya, ya tinggal masuk aja ke interface-nya. Ya, masuk ke interface-nya. Padahal udah no SH, nggak apa-apa, nggak masalah. Tambahin aja clock rate gitu. Clock rate 64.000. Udah, itu aja. Sip ya. Selanjutnya, oh iya, satu lagi saya akan mengaktifkan DHCP pool. Misalkan saya buat DHCP untuk router C. Kita tambahkan di sini perintahnya dev ya seperti biasa, yang mana IP-nya itu 192.168 berapa tadi 21, networknya 192. Oh maaf ya, bukan 192, tapi 172.20.11. Berarti di sini dev 172.20.11, networknya 172.20.10.0. Oke, sip. DNS-nya 888. Oke. Satu lagi ada ketinggalan, kita tambahkan IP into interface di sini gig 00.
172. Oke, no SH. Sip. Baik, kita coba, kita tunggu sampai hijau. Sudah ya, kita tunggu sampai hijau. Kemudian baru set IP untuk PC yang ada di C. Ya, kita ambil desktop, konfigurasi, tunggu sampai hijau ya. Artinya dia perkenalan dulu ya, ada dek semua. Oke, sudah hijau. Kemudian kita pilih DHCP. Di IP sudah didapatkannya. Jadi kalau kita coba nih, udah berhasil ya. Nah, cuman belum ada routingnya. Nah, kalau udah 3 router, berarti yang ada di router A, kita harus tambahkan rootnya. Rootnya kalau misalkan dia mau ke C, ke area C, rootnya harus ditambahkan 2 lagi. Ya, pertama IP root yang ke sini, yang ketiga adalah IP root yang ke sini arahnya. Jadi dia udah masuk ke sini ya, berarti dia harus, kalau pengen masuk ke sini, dia harus minta izin dulu ke sini. Nah, buka dulu gerbangnya. Nah, gitu maksudnya ya. Buka dulu gerbangnya dengan mengetikkan IP root dan walk address area ini, kemudian subnet masknya, kemudian baru next hop address yang ini. Sama. Oke, kita back di sini, kita klik di router A, CLI. Ya, kemudian kita ketik enable di sini. Untuk melihat IP root ya, show run section IP root. Kita pengen lihat nih berapa sih IP root sudah kita ketik. Nah, ini ya. Saya udah menambahkan sebenarnya IP root di sini. Kita lihat pertama yang ini yang sudah kita buat. Nah, teman-teman, adik-adik semua, jika belum silahkan tambahkan IP rootnya untuk 2 ini. Ya, caranya seperti biasa, konfigurasi terminal dulu. Tambahkan IP root yang 2 ini. Silahkan diketik ya. Gitu ya. Dan ini udah betul nih. Pertama untuk yang masuk ke ini 20.20.20.0 yang di sini. Ya, 20.20.0 network address yang di sini. Itu maksudnya. Kemudian gerbangnya sama. Baik, sip. Sudah. Kalau yang B gimana? Yang B cukup menambahkan 1 kali aja. Ya. Untuk masuk ke C. Yang A sudah kita buat. Berarti kalau yang di B, kita tambahkan. Di sini. Kita tambahkan di sini exit IP root. Arahkan ke 172.20.10.0. Ya. 172.20.10.0. Di sini baru IP yang gerbang di sini. 20.20.20.1. Oke ya. 20. Maaf, ini ada error. Kita ketik lagi 20.20.21. Oke, sip, sudah. Oke, selanjutnya untuk yang C. Router C harus 3. Ini 1, kemudian ini 2, kemudian ini yang 3. Oke, kita klik yang C. Sip ya. IP root kita masuk dulu ke B. B IP-nya 192.168.100. Sudah, kemudian gerbangnya 22. Oke, IP root lagi ke yang di sini berapa? 10.110 ya. Berarti 10.110 ya. Kemudian sama 252 tapi karena slash 30. Ini rootnya sama, next hop address-nya sama. Kemudian IP root ke area yang di sini 172.30.10.0. Berarti 172.30.10.0 sama. Oke, sip. Kita tes ya. Kita coba apakah jalan. Kita klik ini, ambil PC ini. Kita lakukan 1 kali lagi. 3 kali. Oh, kenapa nih? Ayo. Ada yang error. Ayo teman-teman. Berapa?
2022 kita cek di sini di sini SE030 dah 22. Coba kalau yang dari C ke B kita ada sukses ya. Di sini sukses. Kalau ke sini kita cek dulu. Ya, kita cek dulu yang di sini ke router 10.110 2022 betul. 172.30.210. Kita cek dulu ya. Ini IP-nya berapa nih? 2.30.10.0. Berarti kita cek di sini ya. 2.30.10.0. Udah benar nih sebenarnya. Baik ya, kayaknya ada yang kekurangan. Kita konfigurasi terminal lagi. Kita coba IP root ya. K10 1110 255 255 255 252. Oke, 20 20 22. Sip, sama. Kemudian untuk ke area yang A 172 30 10.0 ya, kemudian sama nih. Oke, kita enter. Sip, kita exit. Kita coba lagi nih. Semoga jalan. Ayo teman-teman, gimana nih? Semoga jalan ya. Oh ya nih, ternyata ada kesalahan. IP root di sini saya buat 1 ya. Padahal sini IP-nya 10. Berarti saya kopinya dulu. Saya copy, kemudian lakukan no. Saya hapus dulu ya. Kemudian saya ketik lagi. Jadi di sini 10. Oke. Kita enter lagi. Sip. Jadi kita exit. Kita ketik dulu Sauron. Oke ya, sudah ya. Kita coba lagi. Oke, dia sukses. Sip. Udah jalan. Baik ya adik-adik semua, udah paham ya. Semoga mengenai routing statik menggunakan 3 router itu bisa memahami adik-adik semua kalau misalkan routing statik ini agak rumit. Karena ya settingnya, konfigurasinya sangat-sangat manual. Jadi apalagi kalau misalkan tambah router lagi, itu sangat memakan waktu bagi admin jaringan nantinya. Jadi solusinya adalah bagaimana kalau misalkan router yang kita gunakan itu banyak. Nah, jadi maka dari itu solusinya kita akan menggunakan teknik routing dynamic. Nah, ini bisa kita baca router yang merutakan jalur yang terbentuk secara otomatis. Jika ada perubahan topologi atau tambahan router, dia akan membuat routing yang baru. Ya, cukup mudah sekali cara mengupdate tabel routingnya. Karena dia langsung mengotomatis network discovery. Artinya, kemampuan routing protokol yang membagi informasi tentang jaringan dengan router lainnya dengan menggunakan routing protokol yang sama. Nah, itu ya, adik semua. Nanti akan saya share ini kepada adik semua slide ini ya. Kita akan coba latihan, silakan. Bagaimana sih caranya? Oke, kita akan coba latihan. Sederhana saja, misalkan kita punya 2 router di sini ya. Oh maaf, ini saya hapus. Sambil yang 2911 di sini sama, kemudian saya sambungkan pakai kabel ini serial. Boleh pakai serial, boleh pakai cross ya. Lebih mudah pakai cross saja ya. Di sini 00, di sini 00 juga. Kemudian saya tambahkan PC, di sini PC. Nah, gitu. Anggap saja 2 router. Nah, jadi di sini misalkan area A ya. Di sini area B. Yang mana nanti dia punya IP misalkan
30.30.30/2/30 ya. Oke, kemudian di sini untuk kabelnya kita gunakan stripe. Tab isi. Gig seperti biasa. Oke, sip. Kemudian untuk IP yang di area A, misalkan kita punya IP 192.168.10.1/24. Kemudian di sini 172.16.10.1/24. Anggap saja seperti itu. Oke, kita konfigurasi IP-nya. Seperti biasa, mudah-mudahan adik-adik paham. Ya, kita mencepat saja ya. Di sini no, kemudian enable konfigurasi terminal, hostname kita buat area A. Gitu ya. Kemudian kita interface gig 00. Itu IP-nya 31 yang sebelah kiri ya. Oke. Maaf. Ada ketinggalan. Di sini add. Oke, no SH. Sip. Selanjutnya kita masuk ke interface gig 01. Ya, gig 01 yang di sini ya. 192.168.10.1. 192.168.10.1. Oke. Kita masukin subnet masknya 0 gitu ya. No SH. Nah, nanti kita set IP manual ya. Kalau pengen IP dan DHCP ya boleh, terserah. Saya buat DHCP ya. IP DHCP pool ya, DHCPA misalkan kita buat devnya 192.168.10.1, networknya 192.168.10.0 ya, 55.2550, DNS-nya boleh. Oke, sip. Sudah. Untuk router B sama aja. Jadi kita masuk lagi di sini. No ya, enable hostname area B, interface gig 00, itu IP-nya yang antar router ya. Oke, no SH, kemudian interface exit dulu. Gig 01, IP add-nya kita cek di sini. 172.16.10.1 ya. 172.16.10.1. Jadi 172.16.10.1 no SH. Oke, kita buat di sini IP DHCP pool. DHCP untuk area B. Kita kasih devnya 172.16.10.1, networknya 10.0, DNS-nya seperti biasa. Oke, sudah. Kita lakukan konfigurasi IP secara DHCP. Oke, ketemu. Sudah dapat IP-nya. Oke, sip, sudah. Kita coba. Bisa ngeping ya. Nah, gitu. Ini belum. Kita akan coba konfigurasi routing dynamic menggunakan protokol yang namanya RIP, Routing Informasi Protokol, ya. Jadi ada namanya RIP di sini. Ya, teknik yang menggunakan algoritma distance vector. Artinya dia akan mencari kecepatan berdasarkan kecepatannya. Maaf, bukan kecepatan ya. Mencari kedekatannya. Yang mana sih area yang paling dekat gitu. Kalau misalkan area yang paling dekat itu bermasalah,
dia akan cari yang terdekat terlebih dahulu, yang tetangganya. Itu artinya, gitu ya. Jadi caranya adalah kita klik router A. Cara menambahkan routing untuk menggunakan teknik routing information protocol, kita cukup seperti ini, ya. Router rip, ya, router rip, kayak gini. Kemudian version 2, kemudian sebutkan network address dari port yang aktif. Jadi pertama ada network address, pertama yang untuk area ini network address-nya adalah 192.168.10.0. Kemudian yang gig 00 ini network address-nya adalah 30.30.30.0. Udah itu aja. Jadi kita nggak perlu network address tetangga. Jadi kita cukup mengetikkan network address dari alamat IP pada portnya aktif. Nah gitu, network 30.30.30.0. Udah, network lagi. Bentar, betul ya? 928.10.0. Sudah, N. Sip. Lakukan sama kepada router B, ya. Kita exit dulu. Network sama router RIP V2 atau version 2, network 30.30.30.0 sama network lagi, network yang ini 172.16.10.0. Oke, sudah. Gimana adik-adik semua? Mudah kan ya? Jadi kalau misalkan ada penambahan router lagi, ya kita cukup tambahin network baru aja. Network address dari port aktif itu berapa. Jadi kita nggak perlu IP route tetangganya. Ya gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita coba ping dia, kita sukses. Gitu. Mudah kan ya kalau menggunakan routing dynamic. Baik adik-adik semua, semoga paham apa yang saya sampaikan mengenai routing dynamic ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.